Tentang tugas dan fungsinya BPBD Garut itu sebenarnya tugasnya apa sih, Bu? Penting sebagai salah satu upaya kesiapsiagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diklat, ketemu lagi di podcast Bagi Ceban, berbagi ilmu dan cerita bersama narasumber. Sobat Diklat, setelah beberapa purnama kita tidak bertemu di podcast Bagi Ceban, hari ini agak sedikit unik dan berbeda. Tema podcast kita hari ini adalah kesiapsiagaan bencana. Nah, hari ini dengan suasana dan suhu yang cerah, dan hari ini saya dan teman-teman podcast Bagi Ceban kedatangan narasumber yang cerah juga, orange ya Bu ya. Selamat datang dengan Ibu Yanti Nurwanti Esos MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Apa kabar Ibu? Cerah sekali orange ya Bu ya. Ya, alhamdulillah, meskipun dingin di sini, tapi saya keringetan tuh tadi. Panas ya Bu ya. Mbak. Baik Ibu Yanti. Jadi Ibu, ini perdana kami menggunakan mini studio podcast Bagi Ceban Bu. Kami ini menyapanya adalah Sobat Diklat nih Bu. Nah, hari ini karena temanya adalah kesiapsiagaan bencana nih Bu, kami pengen perkenalan dulu mungkin dari Bu Yanti, kemudian secara singkat saja informasi tentang tugas dan fungsinya BPBD Garut itu sebenarnya tugasnya apa sih Bu? Baik, mungkin tadi sudah diperkenalkan ya Mbak ya, nama saya Yanti Nurwanti. Kebetulan saya pada hari ini sudah hampir 8 bulan saya bertugas di BPBD Kabupaten Garut di bidang kesiapsiagaan, pencegahan dan kesiapsiagaan. Adapun terkait dengan yang tadi Mbak tanyakan terkait dengan tupoksi di BPBD, mungkin ada beberapa yang yang saya sampaikan, yaitu sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 terkait tentang pembentukan dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, yaitu tupoksinya sesuai dengan pasal 4. BPBD Kabupaten Garut mempunyai tugas yang pertama, menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata. Dan selanjutnya ada menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu beberapa poin-poin yang mungkin saya tidak bisa sebutkan sampai akhir ya Mbak ya, terkait dengan tugas. Nah Bu Yanti, dari awal kita banyak membahas kata bencana nih ya Bu ya. Kalau anak sekarang bencana gitu ya Bu ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan bencana apa sih Bu? Baik bencana alam maupun yang non alam nih Bu. Ya baik. Mungkin Mbak saya ngelihat dulu ya terkait dengan bencana berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bencana sendiri di sini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun non alam ataupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Itu salah satunya. Dan terkait dengan bencana non alam adalah bencana yang akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Itu Mbak terkait dengan bencana non alam. Dan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, kekeringan, angin topan dan
gunung meletus. Itu mungkin Mbak perbedaan antara bencana alam dan bencana non alam. Baik, nah ini terkait dengan bencana alam ya Bu. Ya. Sebelum kami membuat ini pertanyaan gitu Bu, kami sempat googling searching dari data infografis ya Bu ya. Bencana per April 2023 dari websitenya BPBD Garut Bu. Ya. Tercatat di situ ada 30 kejadian bencana Bu, 3 kali banjir, kemudian ada angin puting beliung baru-baru kemarin siang kalau nggak salah ada angin puting beliung juga ya Bu ya. Kemudian 5 kejadian bencana lainnya. Nah, biasanya nih faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana khususnya di wilayah Kabupaten Garut nih Bu? Baik Mbak, terkait dengan supaya agar tidak ada persepsi saling menyalahkan ya Mbak ya. Maka secara normatif kita kembalikan pada definisi bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non alam tadi. Jadi sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian dan harta benda dan dampak fisiologis. Itu tadi sempat kita bahas ya terkait dengan bencana alam itu. Jadi intinya bencana itu ya peristiwa rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Dan biasanya tidak terduga ya Bu? Iya, biasanya datang yang tidak terduga, yang kalau bahasa kita mau ujuk-ujuk gitu ya. Betul. Iya, jadi di luar kendali kita juga ya Bu ya. Iya. Nah, yang dimaksud dengan kesiapsiagaan terhadap bencana itu bagaimana ya Bu? Karena yang seperti tadi saya Bu sampaikan bahwa bencana itu kadang di luar kendali atau ujuk-ujuk ya Bu ya. Baik, terkait dengan yang dimaksud dengan kesiapsiagaan, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Nah, salah satu contoh kesiapsiagaan seperti yang dimaksud itu melalui penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan bencana kedaruratan bencana. Terus ada pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini yang bisa kalau misalnya kearifan lokal peringatan dini itu seperti apa? Yaitu tadi bisa dengan masyarakat dengan kearifan lokalnya membuat kentongan yang dari bambu itu. Jadi apabila terjadi bencana itu alat tersebut menurut saya pribadi lebih efektif. Jadi kalau misalnya terjadi gempa kah atau seperti apa, kan kalau misalnya itu sudah tersedia di masyarakat itu bisa dipergunakan dengan maksimal. Iya betul Bu, seperti zaman dulu kecil ya Bu ya, kentongan ya. Baik Bu, jadi kami juga sempat googling nih Bu, ternyata tanggal 26 April kemarin itu diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB Sobat Diklat. Boleh diceritakan nggak Bu, mengapa perlu nih diperingati HKB setiap tahunnya nih Bu? Baik Mbak, jadi saya sedikit cerita dulu ya terkait dengan HKB. HKB itu adalah Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diperingati setiap tahunnya tanggal 26 April. Jadi kami di situ biasanya mengadakan geladi upacara terkait dengan kesiapsiagaan. Dan HKB sendiri sebetulnya dibentuk atas inisiasi dari BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tujuannya adalah yang pertama itu untuk mengajak semua pihak meluangkan waktu 1 hari untuk melakukan atau latihan kesiapsiagaan bencana secara serentak. Dan yang kedua untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Luar biasa ya Bu ya. Kalau dalam konteks K3 nih Bu, keselamatan ya Bu ya, urutan keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa kesiapsiagaan bencana menjadi begitu penting di lingkungan perkantoran nih Bu Yanti? Ya, apabila membaca kembali ya Mbak tadi terkait dengan risiko bencana, apa sih risiko bencana itu? Risiko bencana itu adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,
pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, serta gangguan kegiatan masyarakat termasuk gangguan pada penghidupan dan mata pencaharian. Maka dari itu konteks K3 di lingkungan perkantoran tentunya sangat relevan dan penting sebagai salah satu upaya kesiapsiagaan bencana gitu, Mbak. Jadi penting ya Bu ya, setiap Ya. untuk perkantoran ada K3 Harus ya Bu K3, ya. Iya. Baik, nah kami 2016 Ibu di UPT Balai Diklat Garut ini pernah terdampak banjir bandang Bu, sangat besar ya Bu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kesiapsiagaan untuk bencananya Bu, terutama di lingkungan perkantoran nih Bu? Ya, mungkin jangan sampai terjadi gitu ya Bu, tapi bagaimana kesiapsiagaan kita nih Bu di lingkungan perkantoran? Iya, berarti minimalnya kita adanya pengenalan potensi bencana di wilayah kita sendiri. Misalnya di kantor kita tuh ada apa nih di lingkungannya. Kebetulan kan di sini dekat sama sungai ya. Yeah. Nah itu kan udah jelas kan sungainya tertera sekali di belakang kantor ini kan. Terus yang kedua dilakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, pencegahan jatuhnya korban baik jiwa maupun harta benda, dan upaya-upaya lain sebagaimana konsep kesiapsiagaan bagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang tadi disebutkan, yang tadi disampaikan, dan diantaranya dengan uji coba sistem peringatan dini. Jadi kalau misalnya itu tadi kalau kearifan lokalnya dengan kentongan, kalau misalnya memang di seputar kantor di sini memasang CCTV, jadi kita mengetahui, jadi tidak hanya sekedar diinformasikan dari kami misalnya atau dari BPBD, kalau misalnya kantor atau lembaga tersebut memiliki CCTV yang terkait dengan kebetulan kantor ini di belakangnya ada sungai, jadi diarahkan ke sungai. Jadi kita bisa melihat debit air permukaannya itu meningkat atau meninggi atau tidak. Itu kan salah satu upaya pencegahan dini. Jadi kita lebih mengetahui dan lebih responsif untuk harus seperti apa nih. Apakah kita tinggal saja atau kita memang melaporkan atau hal-hal lain yang bisa dilakukan itu. Baik. Nah kalau untuk di masyarakat sendiri Bu, cara meningkatkan awareness nih atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana bagaimana Bu? Baik, kami lebih mensosialisasikan upaya-upaya sebelum bencana terjadi, atau dalam istilah kesehatan itu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu salah satunya yang kami lakukan. Maka dalam kebencanaan pun sama, lebih baik melakukan simulasi dan mitigasi daripada nanti susah-susah dan sedih untuk bangkit setelah terjadinya bencana. Itu Mbak. Iya betul ya Bu ya, jadi mencegah lebih baik ya. Nah dalam rangka mencegah nih Bu Yanti, ada nggak sih, kalau tadi Bu Yanti sempat bilang kalau dengan kearifan lokal dengan kentongan gitu ya. Kalau secara modernnya ada mungkin sistem atau aplikasi dari BPBD atau yang memudahkan masyarakat bisa melihat gitu Bu atau mengecek gitu Bu? Ada. Jadi teman-teman, rekan-rekan dan Mbak di sini nanti bisa mengakses dengan yang namanya Inaris. Nah itu masuk login ke Inaris, itu bisa diketahui misalnya berada di sini nih, di Kabupaten Garut, di wilayah mana, nanti ada seperti apa detailnya terkait dengan kondisi kondisi alam yang kita tempati, itu bisa dilihat. Jadi Inaris luar biasa. Jadi kita tinggal seperti ada titiknya kita di mana kita rawan di bencana apa gitu ada ya betul, Bu ya. Ada. Nah itu Sobat Diklat nanti bisa lihat di aplikasi Inaris. Terakhir Bu Yanti, closing statement nih Bu untuk masyarakat atau kita di lingkungan perkantoran terkait dengan kesiapsiagaan nih Bu. Baik Mbak, mungkin terakhir ya, semoga dengan upaya yang kita lakukan, kita khususnya warga Kabupaten Garut agar pertama mampu melakukan mitigasi dan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan mampu bangkit apabila terjadi bencana, dan yang terakhir mampu menciptakan konsep tempat tinggal, bangunan, perkantoran, dan tempat umum lainnya yang aman bencana. Dan terakhir dari kami, salam tangguh.
Salam tangguh Sobat Diklat. Baik, terima kasih Bu Yanti, atur nuhun. Nah Sobat Diklat, begitu untuk bagi ceban kita sore hari ini tentang kesiapsiagaan bencana. Mudah-mudahan dari yang tadi disampaikan oleh Bu Yanti bisa memberikan manfaat kita semua. Salam bagi ceban, berbagi ilmu, cerita dan bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.